Dan yang saya hormati Bu Leli Putri Ansari, SE MSI, selaku penguji 1, dan yang saya hormati Dr. Helmi Noviar, SE MSI, selaku penguji 2. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Mikroekonomi terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Latar belakang dan rumusan masalah. Sektor perikanan yang menjadi salah satu sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun disayangkan sebagian besar masyarakat nelayan berstatus prasejahtera. Artinya secara ekonomi pendapatannya kurang menguntungkan. Perikanan tangkap telah menjadi sumber perekonomian dan pembangunan daerah, merupakan sektor strategis, taktis dan politik dalam pembangunan. Mengingat kondisi pendapatan nelayan yang relatif pada modal, produksi, harga, dan tenaga kerja, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui keterkaitan hubungan variabel-variabel mikro tersebut terhadap pendapatan nelayan. Adapun rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah modal terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kedua, bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang keempat, bagaimana pengaruh harga terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa penjelasan tentang variabel. Yang pertama yaitu pengertian nelayan. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencarian hasil laut. Nelayan juga bisa dikatakan sebagai istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan. Pengertian pendapatan nelayan. Ya, dilanjutkan cepat saja. Singkat, nanti kita dalami sambil diskusi ya. Singkat saja, nggak usah diurai. Pendapatan nelayan. Langsung poin-poinnya aja, Pak? Ya. Oh, baik, Pak. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa poin, yaitu 1, pengertian nelayan, 2, pengertian pendapatan nelayan, 3, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, yang keempat, teori pendapatan, yang kelima, modal, yang keenam, tenaga kerja, yang ketujuh, produksi, dan yang ke-8, harga. Kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Pada kerangka pemikiran, terdapat 4 variabel bebas, yaitu modal, tenaga kerja, produksi, dan harga. Dan terdapat 1 variabel terikat, yaitu pendapatan. Perumusan hipotesis. Di sini ada 4 perumusan hipotesis. Yang pertama, yaitu diduga bahwa modal berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kedua, diduga bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang ketiga, diduga bahwa jumlah produksi berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang keempat, diduga bahwa harga berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan populasi sebanyak 2.734 nelayan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memandang strata yang ada di dalam populasi. Maksudnya adalah semua populasi berpeluang menjadi sampel. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 96 nelayan sebagai keterwakilan nelayan di Kecamatan Suso. Data penelitian, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang bersumber dari responden BPS dan DKP. Teknik pengumpulan data di sini ada 2 yang saya gunakan, yaitu pertama wawancara dan observasi. Model analisis data. Analisis regresi linier berganda, yaitu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. Uji asumsi klasik, yaitu tujuan dari uji asumsi klasik ini didasarkan pada prinsip Blue. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut. Yang pertama, uji reliabilitas, yaitu
merupakan tingkat kehandalan suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dengan tepat apabila pengukurannya diulang. Selanjutnya, uji validitas, yaitu bertujuan untuk menguji kuesioner dan butir-butir pertanyaan itu valid atau tidak. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas ini yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Dan model regresi linear berganda yang baik apabila memiliki residual data berdistribusi normal atau mendekati normal. Selanjutnya, uji multikolonialitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya, koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui tingkat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, koefisien determinasi, yaitu bertujuan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, ke modelnya langsung. Parsial. Ke modelnya langsung. Baik, Pak. Ya, operasional variabel. Oke, jelaskan di sini. Ini penting. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pendapatan nelayan adalah jumlah rata-rata pendapatan masing-masing nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diukur dalam satuan rupiah. Modal adalah rata-rata pengeluaran per bulan yang dikeluarkan oleh masing-masing nelayan untuk biaya operasi melaut di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diukur dalam satuan rupiah. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diukur dalam satuan jiwa. Produksi adalah jumlah rata-rata hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diukur dalam satuan kilogram. Harga adalah jumlah rata-rata nilai jual produk nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diukur dalam satuan rupiah. Baiklah, hanya ini pemaparan dari hasil proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih presentasi yang sudah dilakukan oleh Saudari Mas Rija tadi ya. Pertama, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Leli bisa memberikan masukan, maupun juga mungkin ada perlu yang ditanyakan. Silakan waktu dan tempatnya. Dari Putri Ansari SMSI. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Dr. Helmi, Novier SMSI, selaku Kaprodi, kemudian Bapak Afandi SMSI, selaku Sekjur, kemudian ada Bapak Dr. Sahril SMSI, dan Bapak Yasrijal MSI, selaku pembimbing. Kemudian ada Mas Rija ya. Ya Pak, saya Bu. Jadi baiklah, jadi judulnya analisis pengaruh variabel mikroekonomi terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, ya. Ya. Jadi yang pertama ini ya teknik penulisan mengenai huruf kapital itu masih banyak yang salah, jadi diperbaiki ya. Ya Pak, saya Bu. Di halaman 1 tabel 1.1 halaman 1 ada ya, tabel 1.1 ada? Ya, ada Bu. Itu mengenai jumlah nelayan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ya kan? Tahun 2014 sampai 2018. Itu kalau bisa tuh tahunnya ini di bawah ya, di enter sedikit ya. Di enter aja tahunnya itu, jadi biar tahu bahwa itu tahun 2014 sampai 2018 ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian penjelasan dari tabel kan ada paragraf yang terakhir nih. Tahun 2015 sampai 2017 jumlah nelayan tetap itu relatif mengalami penurunan. Penurunan ya.
Yang pada tabel 1.1 Bu ya? Kan dari yang penjelasan paling bawah itu, paragraf terakhir itu. Tahun 2015 sampai 2017, jumlah nelayan tetap itu relatif mengalami penurunan. Jadi sini kan jenisnya ada nelayan tetap dan ada nelayan tidak tetap ya. 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 Jadi di sini penjelasannya di Sutirta itu mengalami penurunan. Sedangkan kalau kita lihat di data, ada tahun yang sama nih. Pada tahun yang berbeda, 2016, Ya. itu jumlahnya itu tetap sama. Ah. Itu 2.502 jiwa. Baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Ya, Bu. Jadi keterangan dari penjelasan tabel itu berbeda dengan data yang ada pada tabel 1.1. Ya, Bu. Ya, jadi diperbaiki. Jadi Ibu mau tanya, ini apa ini maksud dengan nelayan tetap dengan nelayan tidak tetap? Yang dimaksud dengan nelayan tetap dan tidak tetap ini Bu kan, nelayan tetap itu memang nelayan yang masyarakat yang memang bekerja hanya sebagai nelayan Bu gitu. Jadi kalau seandainya nelayan yang tidak tetap ini, mungkin dia memiliki pekerjaan yang lain dan sesekali kalau misalkan dia memang tidak bekerja di tempat lain, dia bakalan pergi ke laut. Gitu. Tapi kalau nelayan yang tetap ini memang dia kerjanya sebagai profesi sebagai nelayan gitu. Tidak ada kerja sampingan ya? Ya. Jadi tabelnya diperbaiki ya. Kira-kira menurut Mas Rija, kenapa datanya ini sama ya? Tahun 2016 sama dengan 2017? Itu pas waktu Mas Rija share Bu kan, ini kan masih data sementara. Jadi pas waktu Mas Rija share di BPS Google itu memang angkanya sama Bu. Jadi belum tahu, nanti dicari tahu ya kenapa jumlahnya itu Ya, tetap Bu. sama ya. Ya Bu. Kemudian selanjutnya teknik penulisan mengenai ini ya, halaman itu tidak Mas Rija tidak konsisten. Ada yang menggunakan tahun buku, kemudian titik 2, kemudian misalnya halaman 7 gitu. Ya kan? Ada yang tidak ada halaman. Nah, jadi kalau bisa ya. Kemudian ada yang nulisnya itu halaman, tahun, kemudian koma, hal, kemudian baru ada halaman. Cantumkan halamannya. Jadi kalau bisa cara penulisannya sama semua. Apakah menggunakan halaman atau cuma titik 2 saja gitu. Ya, baik Bu. Ya. Sekedar saran. Jadi biar seragam. Kemudian selanjutnya ini halaman 8 ya. Halaman 8. Halaman 8 ada tujuan penulisan. Sebenarnya ini bukan tujuan penulisan, tetapi tujuan apa? Tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian ya. Perbaiki ya. Ya Bu. Kemudian selanjutnya halaman 12. Halaman 12. Halaman 12 ya. Ya. Kemudian ini ada beberapa variabel yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Kira-kira ada berapa? Apa Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan itu ada berapa? Ada teknologi, sosial ekonomi, tata niaga, modal dan biaya produksi, tenaga kerja, produksi dan harga Bu. Apa Bu? Itu menurut pendapat siapa? Yang Maris dia katakan tadi, kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan. Itu menurut siapa? Pendapat siapa? Di setiap faktor-faktornya itu kan ada Mas Rija buat pendapat, misalkan bukan menurut ini Bu, menurut si Haryani tahun 2016 kan ada di situ disebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan diuraikan sebagai berikut, yaitu teknologi, sosial ekonomi, modal dan biaya produksi, itu Bu.
tenaga kerja. Gitu ya. Jadi hanya Iya, Bu. satu pendapat. Ya, Hanya Bu. satu. Ya, Bu, Kenapa baru satu. mengapa tidak mengambil itu beberapa sumber sebagai perbandingan? Saya si A mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat itu ada 4 variabelnya. Kemudian si B mengatakan tuh faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan itu ada 5 gitu. Kemudian si C ada 6. Nah, sehingga di antara A, B, dan C ada variabel yang sama sehingga saya mengambil variabel itu sebagai variabel penelitian saya. Maunya dibuat perbandingan. Ya, baiknya ya. Tambah, Bu. Ya. Dan kemudian halaman Iya. Sehat, Bu. ya referensi itu Oh, iya. Sehat, Bu. Ya, Bu. lagi 979 IKP. halaman 21. Hah? Nggak kedengaran Boleh. suara Ibu. Halaman 21. Halaman Iya. 21. Cara mute Pak Sari. Ngajaknya. Ya. Bu. Halaman 21. Ya. Ya. Di situ ada menggunakan buku tahun 79 ya. Ya, Bu. Ya. 2000. Kok bisa jangan digunakan lagi ya? Ya, Bu. Itu minimal berapa tahun, Bu? 10 tahun lah boleh. Tapi kan 79 tuh kan tahunnya udah lama tuh. Udah lahir belum? Belum. Belum. Belum, ya, Bu. Kemudian ada yang tahun 99 juga. 99 udah lahir? 99 udah lah, Bu. Lahir. Wah, jadi kalau bisa yang 79 yang tahun 99 itu ganti ya. 10 tahun dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Waktu sedikit lagi. Ya. Kemudian selanjutnya ini mengenai populasi dan sampel ya. Ya, Bu. Populasi dan sampel, itu jumlah populasinya berapa? 96, Bu. 96. Menggunakan metode Ya. pakai Solving. Solving. Nah, Ya, kemudian berarti 96 ya. Ya, Bu. Ya, berarti nanti pakai alfanya itu 10%. Berarti untuk penelitian selanjutnya harus pakai 10% ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian ini teknik pengumpulan data itu menurut Ibu itu disusun aja ya langkah-langkahnya ya. Nah, pertama itu observasi dulu, kemudian wawancara, kemudian kuesioner dan baru metode dokumentasi ya. Itu kan masih tidak teratur tuh. Yang pertama itu adalah wawancara kan. Jadi Oh iya, Bu. Ya, pertama wawancara. ya, maksudnya buat dulu observasi kan kita melakukan pengamatan dulu kan. Nah, jadi langkah-langkah ya, observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ini di halaman berapa ya? Halaman ada yang menggunakan kata-kata pertumbuhan ekonomi ini. Halaman berapa, Bu? Halaman 50 ya. Halaman 50. Kenapa ada kata-kata pertumbuhan ekonomi, kemudian investasi, dan kemiskinan? Kan tidak sesuai dengan variabel penelitian. Kita tambah nanti. Sambung. Nanti. Oh iya, Bu. Kemarin tuh kan bukan lihat di jurnal. Lihat di jurnal orang, bukan? Terus di situ ada juga mereka meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan publik terhadap kemiskinan gitu, Bu. Ya, jadi kalau bisa kita kan menguji melakukan penelitian ini untuk uji T ya. Berarti yang kita yang mau kita adalah variabel penelitian kita, jangan variabel orang gitu ya. Ya, Bu, ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu kalau pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesisnya ini sudah bagus. Cuman di sini Mas Rija ini mau melihat dua yang menguji dua arah apa yang satu arah ini? Maksudnya, Bu? Yang halaman 51. Iya. Ada yang menguji dua arah atau satu arah? Maksudnya di sini kan dua arah ya. Kalian kurang paham, Bu. Ini ada pengujian hipotesis ya kan, ada A, B, C, dan D. Kenapa buahnya seperti ini?
supaya memudahkan, Bu. Memudahkan. Dasarnya apa? Ah, Kenapa dipilah-pilah gitu? itu kan Bu ada beberapa variabel, yaitu ada 4 Bu kan. Jadi Mas Rija pilah-pilah supaya pas dibaca itu paham Bu. Makanya Mas Rija pilah-pilah. Dasarnya dari perumusan hipotesis, pengujian hipotesis kan? Ya. Salah, kemudian perumusan hipotesis ya. Itu dasarnya. Ya. Jadi dilihat ini kan pengaruhnya positif semua ya. 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 Nah, jadi kalau menurut Ibu, jadi untuk ini ada tanda beta itu ada yang sama dengan 0 dan untuk H0, kemudian H1-nya beta itu tidak sama dengan 0. Kalau bisa itu disesuaikan dengan hipotesisnya tadi. Tandanya itu, kalau melihat pengaruh yang positif berarti tandanya lebih besar dari 0. Kalau untuk yang H1-nya atau hipotesis alternatifnya, ya untuk semuanya. Tapi kalau mau menguji dua arah berarti tidak lihat positif atau negatif gitu. Ya, bisa aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Bu Leli. Langsung saja, saya singkat saja ya. Saya mungkin ke metodologi. Di situ ada yang yang menarik saya. Mungkin ini keliru ya. Uji asumsi klasik itu coba lihat halaman berapa tuh? 37 atau berapa? Uji asumsi ya. Itu kan reliabilitas dan validitas itu bukan uji asumsi klasik ya. Nah, jadi asumsi klasik itu menguji regresi dia. Setelah ada data, kita uji dia. Sedangkan reliabilitas dan validitas itu menguji kehandalan dan kesahihan atau kevalidan dari kuesioner. Belum dapat datanya. Jadi reliabilitas dan validitas menguji kuesioner itu dipisah aja poinnya. Nah, kemudian asumsi klasik turun. Nah, uji normalitas, heteroskedasitas, dan seterusnya sampai yang terakhir multiple linearitas ya. Jadi reliabilitas dan validitas ini menguji kuesioner. Kuesioner itu handal tidak? Handal tidak menurut ya, dibaca lagi nanti ya. Ya Pak. Dibaca jadi maksud lagi. Bapak reliabilitas sama validitas ini tidak usah dimasukkan di uji asumsi klasiknya Pak? Dia bukan uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu untuk menguji regresi. Regresi itu bagus atau tidak. Sedangkan reliabilitas dan validitasnya menguji kuesioner. Bagus atau tidak untuk kita dapatkan data. Belum dapat data lagi. Belum ada. Baru data sementara Pak. Ya, makanya diuji dia. Sebelum kita dapatkan data, kita uji reliabilitas dan validitas apakah valid dia kuesioner. Setelah kita dapatkan data, baru kita uji. Kita masukkan ke dalam regresi, baru kita uji asumsi klasik. Jadi asumsi klasik itu menguji regresi, sedangkan reliabilitas dan validitas menguji kuesioner. Itu harus dibedakan ya, dibaca lagi. Ya Pak, itulah kemarin kan ada Mas Rija baca Pak kan, Ija pikir reliabilitas sama validitas ini bisa dimasukkan ke uji asumsi klasiknya Pak, karena kan dia nanti menguji, memang dia menguji data kuesionernya valid atau tidak kan Pak? Ya. Jadi Mas Rija pikir bisa dimasukkan ke asumsi klasiknya Pak, makanya Mas Rija paparkan itu. Setelah dia lolos dari uji asumsi klasik, baru kita bisa menguji hipotesis. Jadi ada uji kuesioner, uji regresi, bagus tidaknya regresi. Setelah bagus regresi, bagus valid datanya, maka baru kita bisa uji hipotesis. Uji F, uji T, itu kan gitu dia kan. Ya, dipahami itu ya, dibuat yang bagus. Kemudian metode pengumpulan data ini hanya menceritakan wawancara kan, wawancara adalah ini. Tapi ceritakan saja, saya akan wawancara nelayan ini itu. Jangan menguraikan apa itu wawancara secara umum. Kuesioner adalah membuat daftar pertanyaan gini-gini, bukan. Maksud saya kuesioner ini akan ditujukan kepada nelayan yang akan ditanya, itu lebih bagus. Kemudian observasi dipaparkan apa yang akan dilakukan di abdia nanti. Jangan menjelaskan definisi wawancara itu. Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan orang gitu, enggak seperti itu. Ya.
detail deh. Saya akan melakukan wawancara dengan person ini, dengan nelayan ini, Pak Keci. Nah, jangan diuraikan nih. Ini di pelajaran metodologi boleh. Wawancara adalah ini itu kan. Nah, kuesioner adalah Pak. ini itu. Baik, Pak. Kalau di sini wawancara adalah wawancara Keci, wawancara ini ceritakan. Nah, ini kan bukan ini kan yang akan dilakukan. Nah, jadi observasi gitu juga, mengamati apa yang kamu amati di sana. Nah, mengamati ini ceritakan, mengamati di pelabuhan, di mana di Pulau Kayu ya, di mana itu dia segala macam itu kan. Di Nah, Suso, Pak. Di Suso Kecamatan ya. Suso. Nah, Iya, Pak. Suso ya, Pulau Kayu itu kan. Salah saya. Nah, tanya Pak Yasrizal nanti itu kampungnya tuh ya. Ya, pembimbingnya nanti. Oke, saya kira itu. Ini satu lagi ya. Baker, kamu punya bukunya nggak tahun 1993? Saya mau tanya satu aja. Tentang apa Baker? Baker tahun 1993 kamu ada kutip itu. Tentang apa? Itu saya kutip di jurnal, Pak. Tentang apa? Kamu bahas tentang apa dari teori Baker? Yang halaman berapa, Pak? Ya, oke. Nah, halaman 37. Nah, itu cari referensinya kan. Ini referensi bagus. Kamu tapi tidak lihat kamu tentang modal manusia ya. Nah, ini referensi bagus. Kamu cari bukunya atau kalau bisa jurnal ya. Ya di jurnal itu Pak kemarin di jurnal Prakoso ya, 2013. Ya, baca langsung pengarangnya. Ini referensi, jangan baca yang sudah diterjemahkan, yang diinterpretasikan, dipahami orang. Ya. Saya kira itu demikian untuk tanggapan pertama. Kami persilakan Bapak Yasrizal dulu. Yasrizal. Sekitar 5 menit ya. Yasrizal. Silakan. Nggak masuk. Oh ya, kami silakan Bapak Dr. Sahril SI MSI sebagai pembimbing pertama bisa melakukan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Helmi, ya, Leli, Pak Yasrizal, kemudian yang kami banggakan Mas Rija. Sehat Mas Rija ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini di kampung, Iya Pak di kampung, tapi ini di kotanya Mas Rija pergi Pak, karena di sana susah kali jaringan Pak. Ya, pas jaringan. Itulah Pak Kajur, kan luar biasa perjuangannya. Kalau ke rumah tetangga, ke rumah saudara ya. Ya jaringannya Pak, ya. Ke warung Pak. Kalau di Kampung Ijatung ada jaringan sama sekali, karena memang daerah harus naik Robin dulu, baru sampai ke sana. Ya. Oke, kembali kita kepada skripsi. Tadi banyak sekali masukan Bu Leli dan kritikannya. Saya pikir nanti Marsija diperbaiki sesuai dengan masukan tadi. Kemudian mengenai tadi hipotesis ya. Sebenarnya hipotesis itu bisa juga dibuat hanya satu, tidak usah dipilah, bisa juga. Artinya karena semua positif, ya kan? Ya, semua positif ya. Sebenarnya sebaiknya memang sinkron ya, rumusan masalah, hipotesis sampai kepada kesimpulan nanti kan, harus sinergi dia. Kemudian tadi masukan Pak Dr. Helmi tentang di metodologi ya. Di metodologi mengenai uji ya, mungkin ini nanti bisa ini saya pun tidak lihat ya kan. Jadi memang ada tahapannya ya. Uji valida datanya, kemudian asumsi klasik, menguji regresinya. Saya pikir memang nanti kita coba lihat lagi. Tapi memang ini sistem online terus nih kan, semua online kan. Semua online. Ya, ini kalau bisa Mas Rija semasa online ini juga seminar hasil nanti. Ya tapi datanya bisa nggak diambil lagi masa isolasi ini kan. Ini yang agak. Itu yang masih dipertanyakan Pak. Oh ya, itulah yang agak ini. Saya pikir demikian. Kami mengucapkan terima kasih masukannya
Pak Dr. Helmi, Bu Leli untuk perbaikan terhadap proposal skripsi marja. Terima kasih, kami kembalikan pada Pak Dr. Helmi. Terima kasih Pak Dr. Syaril. Ini waktu sudah masuk asar ya. Pak Yasir Rizalnya online masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Mas Rizal. Yasir Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rizal, kalau dari Alu ke Jerun pasti nggak nyampe sinyalnya ke Melabuh. Ya, ini turun ke kotanya Pak, ke kota Fajar. Oh ya. Kalau Ya, tak Fajar dapat, karena Jerun, Alu ke Jerun itu dari Mengamar harus naik speedboat lagi ke sana. ya, naik Robin 3 jam setengah lagi Pak. Iya. Baik, Jauh nama Pak. Jauh kali ya. Ya Pak, jauh Pak. Nggak ada listrik Pak, nggak ada wifi kayak ini kan kalau pulang sana ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kamu nanti bangun di sana ya. Itulah tugas Pak Yasir Rizal juga tuh, memasukkan listrik di online kan. Ada listrik Pak, tapi tenaga surya sama tenaga air. Ya. Oh, mantap. Baik, tadi ada yang paling banyak nih masukan sebenarnya dari Bu Leli. Mungkin saya bacakan tadi ya, ada penulisan tanda baca banyak yang salah, penjelasan mengalami penurunan, namun ada tahun yang sama, baik nilaian yang tetap maupun tidak tetap ya. Ada pertanyaan apa yang dimaksud? Tadi ada sudah dijawab perbedaan nilaian tetap dan tetap. Di itu mohon dijelaskan kenapa data tahun 2016 dengan 2017 itu sama ya. Teknik penulisan mengenai halaman tidak konsisten. Selanjutnya penelitian tentang variabel mempengaruhi pendapatan hanya satu sumber. Habis itu ada tahun buku 1979 ya, tahun minimal maksimal 10 tahun terakhir. Itu yang saya tangkap tadi dari Bu Leli. Sedangkan dari Pak Dr. Helmi Nopial masalah uji reliabilitas dan rehabilitas. Dan validitas. Ya. Itu betul yang dikatakan oleh Pak Helmi, itu untuk menguji kuesioner yang akan kita uji, ya, bukan untuk menguji asumsi klasik. Jadi sebelum turun lapangan, itu sudah betul disampaikan oleh Pak Dokter ya. Baik, nanti Mas Rizal sesuai dengan arahan Ketua Pembimbing nanti kita akan perbaiki ya apa yang perlu Pak. Ya. Mungkin sekian dari saya semua. Terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Dr. Helmi, Pak Syaril, Adinda Mas Rizal, dan Ibu Leli Putriasari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah pada akhir seminar. Rekomendasi dari ini saya kira memang sudah jelas. Mas Rizal lanjut terus seminarnya, penelitiannya dengan catatan memperbaiki apa-apa yang diarahkan dan konsultasikan kepada penelitiannya. Selamat menjalankan penelitian, mudah-mudahan bisa mendapatkan data yang bagus dan hasil penelitian yang bagus, dan tentu jaga kondisi kita, insya Allah berdoa terus agar kita diberi kesehatan, kekuatan, dan berkah dalam menjalankannya semua. Selamat cepat menyelesaikan penelitiannya di lapangannya. Ya, kami mengucapkan alhamdulillah seminar yang keempat ini telah kita laksanakan dengan baik. Nanti jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi nilai form yang dikembalikan kepada Sekjo. Dengan demikian kita akhiri, alhamdulillah, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. End meeting ya.